Jadi secara perlahan dicabut ataupun ditarik milik sang suaminya. Setelah dicabut, maka apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Kalau misalkan melihat respon dari sang istrinya, ini kelihatannya istrinya ini masih lama gitu ya untuk keinzalnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya membawa referensi kitab. Mungkin referensi kitab ini sangat dibutuhkan sekali, wabil khususan. Saya katakan ini wabil khususan bagi pasangan suami istri, karena memang ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan sekali bagi pasangan suami istri. Apa sih teh yang ingin dibahas kali ini? Yang ingin dibahas kali ini ada tips dan juga trik bagaimana nih bagi para suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya, atuh teh pengenlah durasinya agak lama, sehingga di sini ada tips dan juga trik untuk memperlambat mengeluarkan air nutfahnya. Sekali lagi, untuk menyikapi ini ilmu, ingat ini adalah ilmu ya. Mohon untuk bersikap bijaksana sekali sebelumnya, karena terus terang aja hal ini mungkin sangat dibutuhkan sekali bagi sebagian orang yang sudah berumah tangga, apalagi di dalam rumah tangganya yang sudah mengalami, misalkan yang udah lanjut usia ya karena pengaruh itu, ataupun dikarenakan sudah mendapati penyakit-penyakit sehingga mengakibatkannya tidak bisa berdurasi lama, sedangkan hal itu misalkan dibutuhkan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Tentu hal ini sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi sekali lagi mohon untuk bersikap bijaksana di dalam menanggapi suatu ilmu ini. Jadi di dalam kitab ini ada dua tips ataupun ada dua trik ya. Thariqatul bad'i. Untuk tips yang pertama itu adalah wal iqaf. Jadi tipsnya itu adalah diberhentikan. Maksudnya berhentikan gimana nih teh? Wa tusaidu ala tahakkumi bi dzirwatil jinsiyati ladaika wa yutimmu fiha al-inqita'. Jadi ada bahasa inqita', pemutusan. Oke, saya baca aja dulu referensinya. Inqita'nya tamaman, secara sempurna. Yang lebih jelasnya adil mumarrasati ila jal qadibi fil mahbili. Ini sebetulnya referensinya agak cukup panjang sekali, tetapi insya Allah sudah saya mutalaah sebelumnya dan insya Allah saya memahami akan isi kandungan di tips yang pertama ini. Jadi untuk tips yang pertama ini adalah dengan bahasa inqita'. Artinya inqita' itu adalah diputus ataupun dicabut lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan seorang suami dan istri yang ketika melakukan ibadah, maaf sekali ya, maaf, ini misalkan sang suami sudah memasukkan hasyafah ke dalam farjinya milik sang istrinya. Nah, ketika melakukan ibadah tersebut, mungkin pastilah nanti sang suaminya itu kan punya rasa gitu ya. Kemudian yang dirasakan oleh sang suaminya itu, aduh ini udah mulai memuncak nih seperti itu. Kata suaminya, ini udah mulai memuncak. Kalau aku teruskan melakukan hal ini, maka bisa-bisa pada saat ini juga aku mengeluarkan air nutfahnya, seperti itu. Nah, sedangkan sang suami itu mungkin melihat ya akan mimik muka ataupun akan respon dari sang istrinya, misalkan sang istrinya itu masih jauh gitu ya untuk inzal, untuk keluar seperti itu. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh suami itu, tips yang pertama itu adalah inqita'. Artinya inqita' itu adalah dicabut secara perlahan milik sang suaminya dari istrinya. Nah, itu adalah untuk tips yang pertama. Jadi secara perlahan dicabut ataupun ditarik milik sang suaminya. Setelah dicabut, maka apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Mengatur nafas, biarkan nafasnya agak sedikit reda dulu, agak turun dulu, mengatur nafas. Karena kan ketika mau mulai memuncak, itu si jantung itu kan memicunya itu kan lebih cepat, lebih tinggi, seperti itu. Maka di sini diperlukan sekali untuk mengatur nafasnya agar si jantung kitanya itu berdenyutnya agak sedikit lambat atau sedikit tenang. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Kalau misalkan melihat respon dari sang istrinya, oke?
kalau misalkan melihat respon dari sang istrinya, ini kelihatannya istrinya ini masih lama gitu ya untuk ke inzalnya, sang istrinya tuh masih lama. Maka dianjurkan dari sang suami itu melakukan kembali forefly terhadap sang istrinya. Mau bagaimanapun melakukan forefly yang sangat disenangi oleh sang istrinya. Seperti itu ya, aduh maaf banget ya ini untuk pembahasannya. Ya, jadi lakukan aja dulu forefly. Biar apa? Biar sang istrinya itu lebih cepat untuk terangsang seperti itu. Ya, jadi enggak diem aja suaminya, istrinya juga enggak diem aja. Jadi yang harus dilakukan apa yang lebih aktif di sini? Di sini ada yang harus lebih aktif itu adalah sang suaminya. Kecuali, ini ada kecuali jika sang suami ketika melihat sang istri sepertinya tidak akan lama lagi untuk inzal, artinya inzal untuk keluar sang istrinya, maka ya lakukan forefly kecil-kecil saja, kemudian tidak lama memasukkan lagi milik sang suami terhadap milik sang istrinya. Tetapi jika melihat sang istrinya masih jauh, maka lakukanlah forefly oleh sang suaminya dengan waktu yang lebih lama lagi. Nah, baru sesudah istrinya semakin terangsang, baru bisa lagi sang suaminya memasukkan hasyafah ke dalam farjinya sang istri. Seperti itu, ya. Dan kalau saya baca di dalam referensi kitab ini bisa dilakukan mengulang. Artinya ketika sang suami memasukkan lagi hasyafahnya, aduh aku udah gak kuat lagi nih kata sang suami, tapi lihat mimik istriku ini. Tapi aku tidak paham nih, misalkan melihat mimik muka sang istrinya, tanya saja, berkomunikasi saja ketika sedang melakukan ibadah tersebut, tanya saja sama sang suaminya, yang misalkan kamu sebentar lagi enggak, misalkan kata istrinya bilang enggak masih jauh, misalkan seperti itu, maka kalau sang suaminya udah gak kuat lagi, inqita' lagi, cabut lagi, seperti itu, dan lakukan hal itu lagi, seperti itu. Ya, ini adalah referensi dari kitab yang saya bacakan, agak panjang referensinya, mohon maaf saya tidak bacakan. Sehingga kalau istrinya udah dekat, suaminya udah dekat, yang diharapkan kan nanti bisa keluar bersamaan, seperti itu. Sekarang untuk thariqatud dakhtil muaqqati, sekarang untuk tips ataupun trik yang kedua ini adalah thariqatud dakhtil muaqqati, yaitu dakhti itu adalah ditekan, dakhtil muaqqati ditekan dengan sementara aja. Ini untuk penekanan ini yang ditekan itu apa? Ala qadibika bilutfin, yang ditekan itu adalah batang milik sang suaminya ditekan secara lembut. Seperti itu. Ini bisa dilakukan oleh sang suaminya au tatlubu min syarikatika, ataupun meminta pertolongan terhadap istrinya. Dan berapa lama di sini ditekannya? Yaitu limuddatin taqriban salasina saniyatan, kurang lebih selama 30 detik. Seperti itu. Nah, oke, sebetulnya referensinya panjang kalau saya baca. Saya gak baca aja referensinya. Jadi untuk tips yang kedua, itu dakhti itu ditekan. Jadi kalau misalkan sang suaminya sudah mendekati sekali terhadap memuncak, maka sang suami bisa melakukan tekanan dan jangan lupa untuk mengatur nafas. Nah, jadi itu polanya mengatur nafas itu adalah untuk mengatur ritme jantung kita. Bernafas perlahan-perlahan seperti itu. Kemudian tekan milik sang suaminya kurang lebih 30 detik, ataupun bisa saja ditekan oleh sang istrinya kalau tidak ditekan oleh sang suaminya. Seperti itu. Udah bernafas kira-kira 30 detik, maka bisa kan jangan lupa ingat bernafasnya, udah semakin turun ritme jantungnya, bisa dilakukan hal itu lagi bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini semuanya kalau kita tafakuri diatur di dalam Islam oleh ulama, membantu kita disuguhkan. Masya Allah, jangan berpikir negatif seperti itu ya. Kalau saya tafakuri setelah saya membaca kitab ini ya, apa yang saya tafakuri? Hikmahnya yang saya ambil ketika saya membaca kitab ini, Masya Allah, tabarakallah. Dikarenakan pasangan suami istri, ada suami dan juga istri, ini menunjukkan kalau kita ini membutuhkan kerjasama ya. Karena saya sendiri juga kan sudah menikah ya, jadi saya sendiri pun bisa memahami hal itu.
Jadi di dalam hal apapun itu, di dalam rumah tangga kita itu harus saling bekerja sama antara suami, istri dan juga anak-anak kita. Termasuk tanda kutip di dalam ibadah ini pun suami dan istri itu harus bijaksana. Maksud saya harus kerja sama. Seperti itu. Ya contohnya tadi ketika sang suami misalkan mencabut milik sang suaminya gitu kan, seperti itu kan dibutuhkan kerjasama gitu kan dengan istrinya. Misalkan neng misalkan ini jangan terlalu keras, agak perlahan. Bukankah itu perlu kerjasama gitu. Kalau kita memahami, maka nanti sang istri bisa, oh kalau misalkan begini harus ini yang aku lakukan. Kalau suami seperti ini, istri yang harus lakukan seperti bagaimana, dan begitu juga sebaliknya. Begitu. Berarti ini sangat membutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak agar nanti hasilnya dapat memuaskan. Dan hikmah yang kedua yang saya ambil bahwa di dalam hidup itu kita itu tidak boleh egois. Kita harus berbijaksana di dalam hidup, ya. Kalau misalkan seorang suami yang egois, ya bisa aja. Yang penting aku bisa keluar deh. Yang penting aku bisa keluar. Yang penting aku bisa puas tanpa memperdulikan istrinya. Ya, itu adalah laki yang egois. Ya, suaminya bisa puas, tetapi istrinya gak bisa puas. Sekali dua kali mungkin sang istrinya bisa sabar, tapi kalau berbulan-bulan, kalau bertahun-tahun, aduh, itu bisa sangat mempengaruhi sekali ketika sang istri melakukan ibadah sehingga istrinya itu tidak orgasm ataupun tidak inzal. Itu bisa sangat mempengaruhi sekali terhadap mental sang istrinya, dan itu bisa mengganggu sekali terhadap keharmonisan rumah tangganya loh nantinya. Serius. Karena hal itu juga adalah fitrah dari Allah, ya, seperti itu. Makanya membutuhkan kerjasama. Sang istri gak boleh egois, sang suami gak boleh egois, ya. Dikarenakan aku ingin memuaskan istriku, aku sengaja, aku sengaja porefly dulu kepada istriku agar istriku juga mendapatkan inzal, seperti itu. Dan sang istri pun gak boleh egois, ini si abang gimana sih? Sedang masuk kok tiba-tiba keluar. Fahami juga seperti itu, ya. Jadi ini adalah hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. Dan untuk tips yang ketiga, jika ada sebagian suami yang sudah mempunyai keluhan, sudah tidak bisa lama lagi, hanya beberapa menit aja udah keluar, ada tips yang untuk ketiga, coba setiap melakukan ibadah itu menggunakan apa ya bahasanya, ya, jubah lah, mungkin paham ya dengan bahasa jubah yang bisa kita beli dapat di toko apotik ataupun di toko-toko itu apa kayak Indomaret gitu, ya, mungkin sudah paham ya itu. Jadi sang suaminya cobalah menggunakan pelindung, menggunakan jubah gitu, ya. Itu juga dikarenakan apa? Itu bisa mengatur sang suami lebih lama untuk keluarnya. Kenapa? Karena di sana tidak bertemu langsung kulit dengan kulit, saraf dengan saraf. Karena ada pelindung dari apa itu bahannya? Aku nggak tahu. Dari plastik, nggak tahu bahannya dari apa, sehingga itu saraf dengan sarafnya tidak bertemu secara langsung, seperti itu. Dan itu bisa menambah durasi juga, seperti itu, bagi seorang sang suaminya, ya. Nanti kalau misalkan udah mau sedikit lagi ke inzal, baru boleh mengeluarkan ataupun membuang pelindung tersebut, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya hal ini adalah hal yang sangat dipentingkan sekali. Tujuannya kita adalah apa? Tujuannya kita adalah ingin mendapatkan keharmonisan antara suami dan juga istri. Karena harmonis di dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan sekali. Dan termasuk melakukan ibadah ini pun, ini termasuk salah satu hal yang dibutuhkan bagi pasangan suami dan juga istri. Karena ketika kita melakukan ibadah ini suami istri, maka bisa membersihkan hati kita loh. Masya Allah, tabarakallah. Betul, bisa membersihkan hati kita. Cuman tips dan trik ini bisa berlaku, sekali lagi, ini bisa berlaku bagi keadaan tubuh seorang suami tersebut ataupun istri tersebut di dalam keadaan sehat. Ataupun ya tidak terlalu mempunyai penyakit yang berat. Misal, sistem saraf otak sang suami ataupun sistem saraf otak sang istri misalkan sekarang ada sedikit terganggu.
Dikarenakan apa? Dikarenakan lagi agak stres atau lagi agak depresi atau lagi agak cemas, meskipun sang suami istri tersebut tidak mengaku. Enggak aku mah enggak lagi stres teh. Saya enggak ngaku gitu. Kalau kamu lagi stres ya, kamu lagi depresi, ada sesuatu halkah yang dipikirkan sehingga membuat kamu cemas? Enggak. Padahal itu lagi pusing, misalkan lagi banyak utang, misalkan itu bisa mengganggu karena sistem saraf otak kita itu sudah sedikit terganggu, sehingga itu bisa mengakibatkan hal itu ketika melakukan ibadah ada sedikit kendala. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pengaruh sistem saraf. Tetapi itu tidak terlalu fatal kalau misalkan masih dalam tingkatan depresi gitu. Tapi kalau udah depresinya kepanjangan sehingga mengakibatkan stres, itu sistem saraf otak kita akan semakin terganggu lagi, dan itu bisa mengakibatkan menjadi suatu penyakit nantinya, seperti itu. Nah, ibaratkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan yang udah divonis seorang suami, maaf sekali, misalkan ya seperti yang diabetes gitu ya, Masya Allah, sehingga susah untuk bangunnya ya, itu kan dikarenakan pengaliran darahnya itu kan sudah banyak yang menyumbat, seperti itu. Ataupun di sistem saraf sang suaminya, maaf sekali, di area Mr. P-nya itu sudah sudah ada kendala di sistem saraf sang suaminya, itu juga itu pengaruhnya bisa loh dari sana, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tips dan trik ini bisa berlaku, bisa dipakai di dalam keadaan kondisi seorang suaminya sehat ataupun ya cuman sedikit aja gangguan di dalam tubuhnya. Tapi kalau misalkan sang suami yang sudah mempunyai keluhan seperti ini, aduh teh, kenapa ya sekarang aku ketika mengeluarkan air nutfah kok encer? Ini bisa terjadi baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Ataupun kenapa ya teh, aku ini sekarang susah bangun. Kadang kalau enggak susah bangun bisa kali-kali aku bangun, tapi tahu-tahu udah tidur nih tengah jalan. Itu bisa aja kan terjadi. Ataupun kenapa nih teh, aku baru 3 menit, 4 menit, paling lama 5 menit aku udah duar, aku udah keluar, seperti itu ya. Ataupun bisa saja hormonal testosteronnya itu terganggu sehingga ke istrinya kurang gairah. Ataupun ke istrinya juga sama, banyak sekali kita menemui kasus sang istri itu tidak mau melayani sang suaminya. Nah, memang jika sang istri itu tidak mau melayani suaminya, itu adalah hukumnya haram, memang. Tetapi aduh, mohon di luar sana para suami, mohon berbijaksana. Jangan langsung mengintimidasi kepada sang istri, haram loh, nusuz loh kalau kamu tuh tidak melayani sang suami. Jangan langsung mengintimidasi seperti itu. Coba tanya dulu sang suami, apa akibatnya sehingga kamu kalau diajak ibadah itu seringnya malas. Saya tuh pengennya kalau suami itu begitu dulu. Tanya dulu, kenapa? Karena bisa saja hal itu terjadi dikarenakan hormonal istrinya itu semakin menurun. Ya. Misalkan dari pengaruh KB, misalkan dari pengaruh KB suntik misalkan, karena pengaruh KB suntik itu sangat menurunkan sekali terhadap hormonal sang istrinya, sehingga mengakibatkan sang istrinya itu nggak ada gairah, nggak ada rasa syahwat, meskipun terhadap suami yang ia cintai. Bahkan ketika melakukan ibadahnya pun itu cenderung kering, sehingga ketika ibadahnya pun kurang nyaman, sang istrinya merasa sedikit kesakitan. Ya, jadi jangan langsung bilang nusyuz loh. Tanya dulu, harus cari tahu dulu, ini kenapa ya penyebab istri aku. Harusnya seperti itu. Maka kalau misalkan seperti itu, ya obati. Atau mungkin dari pengaruh lain, seperti itu ya.